Hai guys, ketemu lagi di channel Endewelovers. Boruto chapter 56 kemarin mengungkapkan banyak sekali misteri terbaru, terutama tentang sosok Kode. Di chapter itu dikatakan bahwa yang tersisa dari Kara tinggal Kode saja sebagai inner. Kode memang dianggap salah satu inner yang terkuat, dia bahkan lebih kuat daripada Delta. Tapi ternyata terungkap bahkan kekuatan Kode ini masih jauh lebih kuat lagi. Bahkan dia ada di level di atas kekuatan Jigen. Terungkap juga Kode ternyata adalah cyborg yang sama dengan sosok cyborg lain yang bernama Eida atau Ada. Seistimewa apakah Kode dan Eida ini? Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Sebelum membahas apa yang terungkap di Boruto chapter 56, kita bahas dulu tentang fakta-fakta Kode. Ternyata terungkap jika Kode sebenarnya adalah salah satu calon wadah bagi Ishiki Otsutsuki yang dieksperimenkan oleh Amado dan Jigen. Kode ini seusia dengan Kawaki juga, dan mereka berdua juga berada di tempat yang sama ketika eksperimen dijalankan. Namun Kode adalah salah satu juga dari banyak anak-anak yang gagal menjadi wadah untuk Ishiki. Bedanya adalah Kode tidak mati dalam prosesnya, sehingga dia menjadi bagian dari Kara. Yang unik di sini, ketika Kawaki berhasil mendapatkan karma, Kode sempat mendapatkan kondisi dia kejang-kejang dan hampir saja mati. Tapi entah kenapa, tiba-tiba karma pun ternyata tertanam di dalam diri Kode, hanya saja karma warna putih. Terungkap selanjutnya bahwa ternyata karma itu menandakan jika Kode tidak bisa menjadi wadah Ishiki, tapi Kode bisa menjadi atribut senjata. Karma putih menandakan bahwa karma itu hanya bisa digunakan untuk kemampuan senjata saja. Karma putih Kode membuat Kode sekarang menjadi seorang Otsutsuki baru, tapi memang belum sempurna. Karena itulah Kode berencana untuk menyempurnakan posisinya sebagai Otsutsuki. Kode memang adalah cyborg, dan Amado menciptakan Kode untuk menjadi cyborg yang sangat kuat, bahkan ternyata kekuatan dia melebihi dari kekuatan Jigen. Bedanya Kode dengan para inner Kara yang lain, jika inner Kara yang lain, dia dimodifikasi untuk diperkuat. Kode malah dimodifikasi lagi justru untuk diperlemah, di mana dia ditambah limiter untuk menahan kekuatannya yang begitu luar biasa. Dan tidak hanya Kode, ternyata banyak sekali cyborg lain yang juga di kondisi yang sama seperti Kode. Dan untungnya, cyborg-cyborg lain diminta oleh Jigen untuk dibunuh atau dihancurkan atau dibuang, karena Jigen tidak mau ada yang mengambil posisinya. Tapi, khusus Kode, ternyata kesetiaan Kode ini sangat maksimal kepada Jigen, yang membuat Jigen tidak menganggap Kode sebagai ancaman. Bahkan, Kode dianggap sebagai pengikut setianya. Hal itu memang benar, dibandingkan dengan semua anggota Kara lainnya, Kode adalah anggota Kara yang paling setia dengan Ishiki Otsutsuki. Karena Ishiki ada di tubuh Jigen, sehingga Kode sangat memuja Jigen. Lalu kemudian terungkap juga mengenai rivalitas Kode dengan Kawaki. Karena pemujaannya yang sangat tinggi kepada Ishiki Otsutsuki, Kode selalu ingin menjadi wadah untuk Ishiki bangkit. Sayangnya, tubuhnya ternyata tidak sekompatibel Kawaki, sehingga ujungnya Kawakilah yang menjadi wadah bagi Ishiki. Karena itulah timbul rivalitas antara Kode dan Kawaki, karena Kode cemburu dengan Kawaki yang begitu kompatibel untuk menjadi wadah bagi Ishiki. Kode juga ternyata adalah pengawas Jubi milik Ishiki. Sekali lagi Kode adalah anggota kesayangan dari Ishiki atau Jigen, dan yang paling dipercayai karena loyalitasnya. Karena itu Ishiki menugaskan Kode sebagai pengawas Jubi milik Ishiki, membuatnya menjadi salah satu dari sedikit anggota Kara yang tahu soal dimensi Jubi ini. Nah, setelah kekalahan Ishiki, sebelum mati dia sempat bertemu dengan Kode untuk memberikan misi baru bagi Kode selaku pemilik karma putih. Ishiki menugaskan Kode untuk melanjutkan tujuan Ishiki, yaitu memunculkan pohon cakra dan menumbalkan Boruto dan Kawaki, atau salah satunya saja. Dengan misi dan tujuan menjadi Otsutsuki sempurna, Kode diharapkan akan menjadi Otsutsuki baru dan tentunya nanti menjadi Otsutsuki God, atau Otsutsuki Dewa. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, Kode diberi limitasi, karena dia terlalu overpower, dia bahkan melebihi Jigen. Karena itulah dia dipasang limiter oleh Amado, yang mana limiter itu hanya Amado yang bisa mengaksesnya. Dengan limiter yang ada sekarang, Kode tetap menyeramkan, tapi dia tidak bisa menggunakan kemampuannya secara full. Karena itulah, kondisi Amado sekarang sangat diperhatikan oleh Konoha,
Karena jika Amado diculik oleh kode, lalu diminta untuk membuka limitasinya, Amado takutnya akan melakukan itu, karena Amado akan cepat menyerah. Itulah kenapa per detik itu Shikamaru langsung memberikan pengawasan yang sangat optimal kepada Amado. Nah, di Boruto chapter 56, terlihat kode mengunjungi bangunan milik Boro. Dan ternyata dia datang ke sana untuk mencari sosok bernama Eida. Tempat Boro itu menyimpan android-android Amado atau cyborg yang diperintahkan dibuang oleh Jigen. Jadi kita bisa melihat bahwa ternyata Boro pun tidak sesetia itu kepada Jigen. Dia tidak menjalankan perintah Jigen dengan sempurna. Dia malah menyimpan para android atau cyborg yang mungkin akan digunakan nanti entah untuk berkhianat atau untuk keperluan Boro yang lain. Yang terungkap juga di sini adalah Boro ternyata memimpin organisasi keagamaan versi dirinya. Jadi kita bisa melihat ada kesamaan antara Boro dengan Hidan. Hanya saja kalau kita lihat, keduanya juga sama-sama punya kemampuan regenerasi yang luar biasa, tapi kemampuan Boro berdasar dari modifikasi, sedangkan kemampuan Hidan sepertinya itu merupakan kutukan untuk dirinya. Nah, kembali lagi ke masalah Eida, kode mengatakan Eida adalah sosok yang tahu segalanya di dunia. Gadis yang tahu segalanya ini, apakah mungkin akan digunakan kode untuk mendapatkan informasi tentang semesta Naruto, seperti misteri Otsutsuki, dari mana mereka berasal, lalu juga mungkin kode akan meminta informasi sekaligus cara kepada Eida agar bisa menghilangkan atau menonaktifkan limiter yang diberikan oleh Amado. Jika memang Eida segala tahu dan dia bisa memberitahukan bagaimana cara melepas limiternya, maka kode mungkin akan menjadi musuh yang jauh lebih kuat lagi daripada Jigen. Nah, ada yang unik di Boruto chapter 56 ini berhubungan dengan kode juga, tapi ini berasal dari Boruto dan Kawaki. Boruto sekarang mengalami proses Otsutsukifikasi. Tubuhnya mulai lebih mendekati Otsutsuki ketimbang manusia. Setiap orang yang terkena karma dan jika kompatibel dengan karma itu, maka sebenarnya dia sudah bukan manusia lagi. Jadi Boruto pada dasarnya sudah menjadi Otsutsuki. Menurut Kawaki bisa jadi kalau mereka menjadi Otsutsuki, mereka pun bisa menggunakan kekuatan super Otsutsuki, termasuk memberikan karma. Karma di sini beda dengan memberikan karma untuk menjadi wadah. Jika Jigen, dia bisa memberikan karma untuk menjadi wadah karena pada dasarnya Jigen sudah mati. Yang mengendalikan tubuhnya adalah full Ishiki. Ishiki kemudian mentransfer karma kepada Kawaki dan anak-anak lainnya dengan tujuan agar dia bisa bangkit di tubuh yang lebih baik. Untuk kondisi Boruto, Momoshiki belum mengambil alih tubuh Boruto. Jika Boruto menanamkan karma kepada orang lain, maka karma itu akan digunakan untuk membangkitkan jiwa Boruto, bukannya jiwa Momoshiki. Sehingga ketika Otsutsukifikasi selesai, Momoshiki tetap akan bangkit di tubuh Boruto. Tapi Boruto juga akan bangkit di tubuh orang yang ditanamkan karma milik Boruto. Jadi dengan kata lain, Boruto sudah menjadi full Otsutsuki. Pada awalnya Boruto tidak setuju dengan rencana dari Kawaki ini, karena Boruto sebenarnya tidak mau mengorbankan orang lain. Tapi Kawaki kemudian mengusulkan jika orang yang tepat adalah kode. Orang yang ternyata sama-sama menjalani eksperimen dan bisa selamat. Mendengar nama kode, Boruto pun mulai berubah pikiran. Ya karena memang kode sendiri adalah penjahat ya. Boruto sempat menanyakan, kode ini kan sudah mendapatkan karma putih. Apakah mungkin dia bisa ditanamkan karma lain? Nah, Kawaki awalnya masih ragu. Tapi menurut asumsi dia, selama kode bisa kompatibel dengan karma, dan dia juga bukan menjadi wadah siapa-siapa, pada dasarnya dia bisa ditanamkan karma untuk menjadi wadah bagi Boruto. Dan kita melihat bahwa Boruto sepertinya setuju dengan ide itu. Nah, bisa jadi, mungkin saja akan ada time skip, dan memang benar, Boruto sebenarnya bangkit, tapi dia di tubuh kode. Jadi bisa jadi, yang kita lihat di Boruto episode 1 atau chapter 1 manga sebenarnya adalah Boruto yang bangkit di tubuh kode. Itulah kenapa terlihat personalitinya agak berbeda. Tapi itu masih terlalu jauh ya, dan teori itu masih terlalu liar, sehingga kita tidak bisa berasumsi bahwa itu akan terjadi. Hanya saja kita bisa melihat bagaimana Boruto dan Kawaki sekarang sudah bukan manusia biasa lagi. Mereka benar-benar sebenarnya adalah Otsutsuki. Itu berarti mereka lebih superior daripada Hagoromo sama Hamura sekalipun. Karena pada dasarnya Hagoromo dan Hamura itu hanyalah anak dari Otsutsuki. Dalam dirinya ada tubuh Otsutsuki dan juga ada tubuh manusia. Tapi mereka bukan murni Otsutsuki. Sedangkan Boruto dan Kawaki benar-benar mereka menjadi Otsutsuki tipe sendiri. Bedanya dalam tubuh Boruto masih ada Momoshiki yang bisa mengambil alih. Tapi kalau seandainya Momoshiki sudah dihilangkan, Boruto tetap akan menjadi Otsutsuki. Itulah bahasan apa yang terjadi di Boruto chapter 56, terutama khusus mengenai kode dan Eida.
serta misteri-misteri yang ada di dalamnya. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih.